Assalamualaikum Ustadz, ya, izin bertanya. Saya mempunyai saudara tiri lain ayah dan ibu, tapi mereka sangat tidak menghormati ibu saya. Bagaimana sikap saya seharusnya dengan mereka, Ustadz? Bolehkah saya tidak bersilaturahim dengan mereka? Mohon pencerahannya. Iya. Sikap ibu jangan terbawa masalah-masalah perasaan. Jangan terbawa perasaan. Kalau ada saudara tiri yang tidak suka dengan ibu bapak kita, nasihati, doakan, dan berusaha untuk kita tetap berbuat baik kepada mereka. Karena bagaimanapun supaya dibedakan mana yang berakal mana tidak. Kalau dia tidak menghormati kita atau ibu bapak kita, kita melakukan hal yang sama kepada dia, apa bedanya kita dengan dia? Harus dibedakanlah mana akhlak Islam, mana akhlak yang bukan Islam. Maka doakan saudara kita, jangan sampai, minta kepada Allah agar hatinya dilembutkan sehingga dia menghormati orang tua kita. Dan kita tidak boleh memutus silaturahim. Dia tidak suka dengan ibu bapak kita, itu perbuatan dosa dia dengan Allah. Dia ada pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sikap kita, tetap kita menghargai orang itu. Walaupun dia tidak suka dengan ibu bapak kita, tetap hargai. Mudah-mudahan dengan cara kita berbuat baik kepada dia, dia malu sendiri. Masa saya musuhi ayahnya, anaknya baik sama saya? Siapa tahu dia kemudian punya pemikiran seperti itu kan. Tapi kalau seandainya untuk membuat pelajaran saja supaya dia sadar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dengan memutus silaturahim makin jauh lagi, maka jangan. Itu menimbulkan madarat yang lebih besar namanya. Wallahu a'lam. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya, hari-hari ini kita melihat penderitaan yang dialami kaum muslimin di Palestina. Kita menyaksikan dari media kondisi di sana yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim, khususnya kaum muslimin di kondisi seperti ini? Dengan banyaknya informasi dari media, apa poin yang benar-benar penting yang kita jelaskan kepada anak, informasi yang benar tentang Palestina? Ya, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, persoalan Palestina itu bukan hanya untuk rakyat Palestina, tidak. Persoalan di Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa, itu persoalan kita semua muslim di dunia. Kenapa demikian? Karena mereka saudara-saudara kita. Yang dibantai Zionis Yahudi itu bukan orang lain, mereka saudara kita, saudara seiman dan seislam dengan kita. Dan Nabi SAW mengatakan, kal jasadil wahid, kita dengan mereka itu seperti jasad yang satu. Yashuddu ba'duhu ba'dah, terkadang menguatkan satu dengan yang lainnya. Terkadang juga apa yang mereka rasakan dari kematian, luka dan begitu seterusnya, itu pun kita rasakan di sini, harusnya seperti itu. Kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Bahwa kita dengan mereka itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu anggota badan tubuh sakit, kan satu tubuh akan merasakan sakit. Itulah harusnya penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Seperti itu seorang muslim hubungan satu dengan yang lainnya. Lalu apa yang harus ibu lakukan, saya dan yang lainnya? Satu, doakan. Doakan saudara-saudara kita di sana. Karena Nabi SAW ketika terjadi pembantaian di Sumur Ma'unah, setelah perang Raji, 70 para penghafal Quran dibantai di situ. Maka Rasul berdoa dengan melakukan kunut nazilah,
maka kewajiban kita mendoakan saudara kita. Yang kedua, bantu. Kalau kita punya harta, bantu, salurkan kepada tempat-tempat yang memang ibu yakin sampai ibu ke situ. Jangan sembarang nyumbang, nanti tidak sampai ke Palestina, sampai pula ke Batu Haji. Jangan sampai kemudian salah ngambil penyalur, karena terlampau banyak hari ini tuh mengatasnamakan Palestina tapi dipakai untuk kebutuhan dirinya. Maka cari rekening-rekening yang memang sampai ke sana. Yang ketiga, luruskan sejarah Palestina ke anak-anak kita, bahwa ada hubung kait Palestina dengan kita. Ibu ceritakan kepada anak-anak bagaimana keutamaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina. Cerita kepada anak-anak kita bagaimana itu tempat yang disucikan, tempat akhir Isra, tempat awal Mi'raj, tempat dulunya menjadi kiblat kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Nabi pernah sholat di situ, bahkan mengimami semua para nabi. Dari situlah Rasul naik ke Sidratil Muntaha, pulang bawa sholat. Ceritakan pada anak-anak kita, supaya kalau kita Allah takdirkan meninggal, anak-anak kita kenal bahwa Palestina itu tidak mungkin hilang dari hati kita kaum muslimin. Ya, kita prihatin ya apa yang terjadi di sana. Ya, hanya bisa melakukan itu saja, apalagi doa, bantu, sebarkan informasi yang benar ya. Wallahu a'lam. Kemudian juga bismillah, apakah berdebat itu sama dengan berdebat berbeda pendapat? Bagaimana adab istri, adab suami jika berbeda pendapat dalam ilmu agama? Apa harus mengalah, mengingkari dalam hati mengingat sifat ego suami dan kepemimpinannya? Kenapa terkadang merasa lemah dikala dalam posisi benar, tidak mampu merubah sesuatu yang menurut kita benar? Apakah ini tanda lemahnya iman dan pendirian sebagai muslim? Iya, berbeda pendapat itu boleh, berdebat tidak boleh. Berbeda pendapat boleh. Maksudnya berdebat di sini ya bukan mencari kebenaran, mencari kemenangan, merusak orang, menyebarkan syubhat, mengacak-ngacak Quran dan Sunnah, itu ya nggak boleh. Tapi maksudnya di sini kalau berbeda pendapat dalam masalah fikih ya nggak masalah. Kalau berbeda pendapatnya dalam perkara-perkara yang memang sifatnya luas, seperti dalam bab ibadah, dalam bab hukum gitu ya, masalah fikih lah, ibu berpendapat bahwa ketika tasyahud ibu digerak-gerakkan jarinya, suami pula tidak. Kemudian ketika sholat 2 rakaat ibu tawaruk, suami pula iftirash, dan begitu seterusnya. Itu kan perkara-perkara yang luas. Ibu kunut, suami tidak, atau terbalik gitu ya. Nggak perlu ditajam-tajamkan. Perkara-perkara yang ulama meluaskan permasalahannya, tidak perlu kita sempitkan. Tapi kalau beda pendapatnya itu dalam masalah akidah, itu tidak bisa. Ibu sholat, suami tidak, tidak bisa. Ya, harus sholat suami, karena bahaya kalau tidak sholat bisa kafir. Nggak apa-apa lah, ini kan perbedaan pendapat aja katanya. Lah, kok nggak beda pendapat? Bukan beda pendapat ini. Satu sholat, satu tidak kok. Ya itu sama dengan kita katakan satu muslim, satu kafir namanya. Ya, jadi lihat di segi mana beda pendapatnya. Kalau masing-masing ulama masih meluaskan, jangan mempersempit. Ya, tapi kalau ulama menyempitkan, jangan pula kita memperluas. Jadi harus dipahami di situ. Adapun tentang tadi perbedaan pendapat, berdebat dengan suami, ya tadi lihatlah, kalau memang suami keras, ya ibu ngalah aja lah. Selama tadi maksudnya bukan dalam hal-hal yang membahayakan akidah ibu. Kamu jangan sholat, nggak bisa lah. Awas ya kalau kau sholat, akhirnya takut menghargai suami, nggak sholat, nggak bisa. Ini bukan ranahnya kita ikut suami dalam masalah seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian juga, dan ketidakmampuan itu bukan, ya selemah-lemahnya iman itu kan kalau memang mengingkari dalam hati, Bu. Tapi kalau bisa dengan perbuatan, dengan kekuasaan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya minimal dengan hati. Dan itu harus kita lakukan walaupun selemah-lemahnya iman. Kemudian juga pertanyaan terakhir di sini,
Ustaz, bolehkah kita melihat perdebatan politik di media? Ada manfaatnya enggak, Bang? Ya. Kalau ada manfaatnya enggak apa-apa. Tapi manfaat ibu itu apa gitu? Jadi kalau memang ada manfaatnya, ya enggak apa-apa, tonton saja. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain? Ya, kadang-kadang dalam perdebatan itu saling merendahkan, mencela, akhirnya sakit hati. Terkadang itu dunia sekarang ini, Bu, terbalik-balik, Bu. Kadang-kadang ya kita ini dihadapkan dengan pemilihan pemimpin. Sebenarnya ini kan hal yang lumrah kan. Setiap 5 tahunan memang kita di negeri kita ini memang seperti itu, mencari pemimpin kan. Artinya perkara ini kan terus dari zaman baheula kan sampai sekarang. Cuman kalau nasihat saya, Bu, cari pemimpin itu yang ada manfaat untuk akhirat kita. Nasihat saya, Bu, kalau cari pemimpin yang manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Ya, bukan hanya sekedar untuk dunia saja, tapi lebih daripada itu, lihat kalau dia menjadi pemimpin, apakah manfaat untuk agama saya, untuk akhirat saya, ataukah memadaratkan agama saya dan akhirat saya. Kalau di antara sekian paslon itu, yang ini kalau jadi pemimpin insyaallah akan manfaat bagi bukan hanya dunia tapi juga agama, pilih. Itulah nasihat saya. Kalau hanya cerita dunia, apalah dunia ini. Kalau seandainya dunia ini ada manfaatnya walaupun seperti sayap seekor nyamuk kata Rasulullah, tentu orang kafir tidak akan dikasih minum. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, makanya orang kafir minum banyak-banyak di situ. Ya, jadi kalau milih pemimpin yang maslahat ke agama kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.